Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi dengan NPM 2022 43501465. Oke, di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya buat tentang sistem pendukung keputusan perpanjangan kontrak kerja di PT Padikon Teknologi Informasi. Oke, pada menu pertama ini, di saat user membuka aplikasinya akan menampilkan menu login, yang dimana user harus memasukkan data username dan password untuk bisa mengakses menu aplikasi. Nah, namun jika user belum punya akun, dia bisa sign up di sini untuk memasukkan field-field tersebut yang ada di sini untuk memilih role juga. Dan aplikasi ini ada dua role, yang pertama ada HRD dan yang kedua ada manager. Nah, di role HRD itu adalah role yang bisa mengakses hampir semua data kecuali menu approval. Datanya itu ada data master, data penilaian, dan report. Nah, lalu untuk role manager maksud saya itu mengakses hanya dua, yaitu untuk approval dan untuk report. Oke, langsung aja, karena kita sudah punya akun, kita langsung masuk saja sebagai HRD dulu role-nya. Untuk ini tampilannya adalah seperti ini untuk menu dashboardnya. Oke, karena di sini HRD, maka menampilkan langsung menuju ke dashboard, yang dimana terdapat sebuah dashboard yang menampilkan informasi tentang total karyawan, total perhitungan, total approve. Ini maksudnya total approve itu dari perhitungan ini, yang approve ada dua dan yang draft itu ada dua. Saya akan menjelaskan ini nanti di menu penilaian perankingan ya. Oke, yang pertama ini ada menu master dan menu penilaian, lalu ada menu report untuk session HRD. Nah, pertama kita akan coba memasukkan data di menu karyawan. Di sini juga udah ada datanya di menu karyawan ini. Ini adalah data-data karyawan di PT Padikon. Dan untuk mendemokannya, saya akan menambahkan satu data. Di sini saya masukkan coba untuk nicknya adalah PTI 030 31 aja. Dan di sini adalah nama karyawan. Misalkan nama karyawannya yang ingin saya masukkan adalah Dudung. Dudung aja. Nah, untuk jenis karyawannya jangan lupa dipilih, ada pria dan wanita. Karena si Dudung ini pria, kita pilih pria. Lalu di sini untuk memasukkan divisi ada 4 pilihan. Yang pertama Human Resource, Management, Operation, dan Finance. Dan untuk jabatan ini tidak bisa dipilih dulu karena harus memilih divisi dulu ya, untuk bisa mengakses combo box jabatan. Nah, di sini saya akan coba untuk mencontohkan Human Resource dengan jabatannya ada 3, dan ini juga jabatan ini udah terintegrasi langsung oleh divisi ya. Jadi setiap jabatan itu beda-beda tergantung divisinya. Nah, saya akan mencontohkan untuk Human Resource saja, dan ini adalah untuk QA dan GA aja ya. Nah, di sini user harus memasukkan tanggal masuknya si karyawan ini ya. Sebagai contoh, saya akan mengambil di tahun lalu aja tanggal masuknya, tanggal 20, dan harusnya berakhirnya itu di bulan sekarang ya. Di tahun sekarang dan di bulan sekarang juga. Nah, ini saya simpan datanya. Data berhasil disimpan, otomatis data sudah masuk ke sini. Nah, untuk tampilan tabel ini saya setting untuk berdasarkan nama ya. Jadi udah scanning berdasarkan nama. Jadi tadi kita masukkan nama Dudung di sini. Ini datanya sudah masuk. Dan ini juga ada menu update untuk bisa mengedit tanggal masuk dan tanggal keluarnya serta namanya ya. Ini juga divisi dan jabatan bisa kita ubah.
Untuk delete juga bisa, misalkan kita ingin mendelete si Dudung ini apabila ada kesalahan, atau misalkan karyawan ini sudah keluar, kita tinggal delete saja. Nah, lalu masuk ke menu kriteria. Di sini menu kriterianya ada 10 ya, yang sudah terdaftar di PT Padikon. Dan perlu digarisbawahi, untuk menu kriteria dan subkriteria ini tidak bisa diubah apabila sudah terdapat sebuah perhitungan yang belum selesai nih. Di sini ada 4 perhitungan, yang 2 sudah selesai dan ada 2 lagi yang belum selesai nih. Oleh karena itu, karena ada dua perhitungan yang belum selesai, kriteria ini tidak bisa diubah demi menjaga konsistensi hasil akhirnya nanti ya. Karena di saat kita sedang mengisi pembobotan atau penilaian dan perankingan, jika kita mengubah kriterianya, ini akan mengacu kepada hasilnya nanti. Nah, kita tidak mau hal itu, maka kita tambahkan validasi jika perhitungan belum selesai, maka tidak bisa untuk menambahkan dan update serta delete ya. Nah, untuk menu subkriteria juga sama, tapi yang di sini bedanya itu subkriteria ini terintegrasi oleh kriteria. Jadi untuk memasukkan subkriteria itu hanya perlu kriteria yang kita pilih. Kriteria apa? Misalkan kita pilih kriteria disiplin, maka kita masukkan juga nama subkriterianya apa dan nilainya untuk subkriteria ini tuh berapa gitu. Dan untuk di kriteria ini juga ada 2 atribut, yang pertama yang pertama benefit, dan yang kedua cost. Nah, kita langsung saja, karena kita tidak bisa mengubah data ini atau menambahkan dikarenakan perhitungan ini belum selesai, kita langsung saja untuk mencoba menambahkan data perhitungan yang baru. Nah, sebagai contoh, karena ini untuk menghemat waktu, kita coba menampilkan atau memilih karyawan sebanyak 3 saja untuk sampelnya. Di sini coba kita masukkan evaluasi kontrak admin misalkan. Di sini untuk periode perhitungannya dimulai kapan, dan untuk tanggal perhitungan serta dibuat olehnya itu terisi otomatis, serta kode perhitungannya juga terisi otomatis. Untuk tanggal perhitungannya itu berelasi atau diambil oleh tanggal sekarang penginputannya ya, agar lebih konsisten datanya. Lalu sebagai contoh, di sini saya akan membuat perhitungan untuk evaluasi kontrak kerja si admin, maka kita akan milih admin aja ya. Di sini ada project admin, di sini juga ada project admin, dan satu lagi kita cari admin. Nah, di sini boleh untuk admin HR Nurul Inayah ini kita masukkan ke sini, simpan. Nah, ini kalau ini untuk memilih semua menu, semua karyawan maksud saya. Kita contohkan nih, misalkan kita pilih semua karyawan langsung nih, 31 karyawan terpilih. Untuk edit ulangnya kita hapus aja langsung. Kita contohkan lagi untuk memilih admin ya. Di sini kita simpan langsung aja datanya. Data berhasil disimpan, otomatis masuk ke dalam database kita, yaitu ini, evaluasi kontrak kerja, evaluasi kontrak admin. Nah, untuk update dan edit juga masih bisa bila kita ingin menambahkan karyawannya, dan dengan catatan ini bisa diedit di saat perhitungannya belum berjalan ya. Kalau kita udah mulai masuk pembobotan dan penilaian, ini tidak bisa diedit juga, karena agar menjaga stabilitas hasil akhirnya. Oke, di sini ada total 5 perhitungan seperti ini, dan di sini draftnya ada 3, yang dimana belum kita lakukan perhitungan ada 3, dan total approve ada 2.
Oke, langsung aja kita masuk ke menu pembobotan ya. Nah, untuk menu pembobotan ini user itu harus memilih nih perhitungan mana yang mau kita hitung ya. Karena di tadi kita memilih kita memasukkan perhitungan admin, kita pilih aja admin. Nah, ini kan karena dari 10 kriteria kita harus menginput sebanyak 45 kolom nih. Nah, ini cukup memakan waktu. Untuk mempersingkatnya saya akan contohkan satu saja, dan selebihnya nanti akan saya masukkan datanya secara cepat aja BigQuery di database ya. Nah, ini kita contohkan aja untuk kriteria yang pertama yang akan kita masukkan. Misalkan di sini perhitungan kriterianya itu yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran terhadap kriteria disiplin lebih penting mana? Misalkan kehadiran itu lebih penting daripada disiplin nih, misalkan. Kita taruh aja sedikit lebih penting. Nah, di saat kita simpan perbandingan, maka data kan berhasil disimpan, itu akan langsung masuk ke sini. Kita bisa bacanya seperti ini. C1 atau kriteria 1 si disiplin ini itu sedikit lebih penting dibanding C2 gitu ya cara bacanya. Dan ini juga udah langsung masuk ke dalam otomatis sistemnya. Apabila kita menginput satu data ini, kita akan mengisi nilai kebalikannya. Nah, di sini juga tampil progres berapa persen data yang udah kita masukin. Di sini baru 22% ya. Nah, untuk mempersingkatnya kita langsung masukkan aja BigQuery ya agar lebih cepat datanya masuk. Nah, karena tadi kita sudah menginput satu data, data yang tadi kita input itu kita hapus saja satu. Nah, kita hapus saja satu, lalu kita kirim. Maka data ini sudah masuk ke dalam menu AHP Matrix, yang dimana fungsinya itu untuk menampilkan matrix ini ya, matrix yang ada di sini. Nah, karena ini kita masukinnya base system langsung di database, maka kita harus perlu memilih ulang agar merefresh dia. Nah, ini sebagai contohnya, di saat dia memilih data ulang, ini akan langsung tampil data-data yang sudah kita masukkan, yang tadi BigQuery itu. Oke, karena datanya sudah ada, data matrix perbandingannya sudah ada, selanjutnya kita akan melakukan proses hitung AHP untuk menentukan hasil normalisasinya dan bobot prioritasnya. Nah, kalau kita sudah hitung, ini akan menampilkan beberapa hasil. Yang pertama adalah kita bisa baca dari normalisasinya dulu. Di sini normalisasi kriteria kehadiran ini ada 26, 0,26, 0,42 sampai seterusnya. Nah, untuk disiplin itu juga sama, dan ini semua kriteria sudah masuk. Lalu di sini juga ada tampilan yang dimana untuk uji konsistensinya, ada konsistensi indeksnya 0,06 sekian, dan random indeksnya karena kita 10 kriteria, otomatis random indeksnya itu 1,49. Nah, ini kriteria ini berbeda-beda ya. Misalkan kriterianya 8, berapa random indeksnya. Ini juga udah diatur oleh sistem sehingga user tidak perlu pusing-pusing lagi memilihnya. Dan ada konsistensi rasio di sini. Konsistensi rasionya itu 0,0456. Nah, sesuai syarat kelulusan perhitungan AHP, jika konsistensi rasio di bawah 0,1 atau 10%, maka pembobotan ini dinilai valid. Dan ini hasilnya bobot tiap kriteria.
Di sini kriteria C1 ini 0,23. Nah, ini juga merupakan kriteria yang terbesar nilai pembobotannya. Jadi nilai kriteria kehadiran ini tuh nilainya itu lebih besar dibanding kriteria-kriteria lainnya. Ini juga sudah lakukan uji konsistensitas tadi ya. Selanjutnya setelah kita hitung AHP-nya, kita juga bisa langsung simpan bobotnya. Oke, karena ini sudah konsisten, maka hasil pembobotan berhasil disimpan. Nah, setelah kita lihat di sini, mana? Sebentar, di sini admin. Tadinya pembobotan AHP, sekarang sudah masuk ke dalam tahap penilaian. Yang artinya si user ini, si HRD ini harus melakukan penilaian karyawan. Nah, di sini juga kita pilih penilaian yang tadi di sini admin. Ini jumlah alternatif yang kita pilih tadi ada 3 admin. Yang pertama ada Anteng Sorawati, Arzoni Aziz, dan Nurul Inayah, yang dimana jabatannya itu sebagai admin ya, walaupun beda divisi. Nah, di sini juga ada status penilaiannya nih. Penilaian untuk admin ini belum kita tambahkan karena kan baru kita tambahkan pembobotannya ya tadi ya. Langsung aja kita coba tes kehadiran. Nah, ini subkriteria itu yang tadi di sini. Kenapa saya bilang tidak bisa diedit? Karena nanti di saat sudah setengah jalan, misalkan kita sudah input di sini kriteria ini, nah ternyata kriterianya dihapus, nah itu kan nanti kan menjadi rancu. Nah, oleh karena itu subkriteria kita disable atau kita handle errornya dengan cara membatasi admin atau HRD ini tidak bisa menambahkan atau mengedit di saat perhitungan sudah berjalan, kecuali perhitungannya sudah selesai semua dan sudah dihapus gitu misalkan. Oke, di sini kita langsung masukkan saja untuk si Anteng ini, misalkan kehadirannya itu dia di bawah 99%, yakni 95 sampai 98, maka nilainya ini sudah tergenerate langsung berdasarkan subkriteria yang kita buat di sini ya. Kita tambahkan aja langsung datanya ke dalam table. Lalu kita pilih lagi untuk disiplin, misalkan tidak pernah terlambat, dia nilainya 100. Dan untuk kualitas kerja, misalkan dia dibilang cukup baik ya, misalkan cukup baik. Lalu selanjutnya untuk produktivitas, misalkan dia nggak mencapai target 100% nih, kita kasih nilai 80. Kerjasamanya misalkan dia hanya cukup. Dan untuk tanggung jawabnya, misalkan dia cukup bertanggung jawab tapi nggak bagus juga, cuman cukup aja, nilainya cukup. Untuk komunikasi, misalkan dia komunikasinya kurang efektif, kita masukkan kurang efektif. Dan untuk loyalitasnya, misalkan ternyata dia walaupun banyak kekurangan di sini tapi dia loyalitasnya lumayan tinggi, kita bikin loyalitasnya tinggi. Untuk inisiatif juga sama, karena dia loyalitasnya tinggi, kita buat juga inisiatifnya tinggi juga misalkan. Dan yang terakhir itu adalah pelanggaran kerja, yang dimana tipenya itu cost ya. Jadi semakin rendah nilainya semakin bagus. Misalkan di sini tidak pernah melanggar nih, dia nggak pernah melanggar pekerjaan ya, atau SP-nya 0. Nah, di sini nilainya 20. Ini bukan berarti nilainya jelek, tapi justru semakin rendah nilainya itu semakin bagus. Apabila pelanggarannya itu sangat berat, maka nilainya 100. Tuh. Oke, kita tambahkan aja, dan jika di sini sudah ditambahkan semua, kita langsung klik simpan. Yes, penilaian berhasil disimpan. Nah, di sini juga sudah diberitahu akhirnya agar tidak bingung data yang mana saja yang sudah diinput nilainya. Di sini ada tulisannya sudah dinilai. Apabila dia mau mengupdate lagi datanya, bisa diupdate dengan cara memasukkan saja kriterianya beserta subkriterianya, maka akan menggantikan posisi yang di sininya ya, yang udah kita input tadi. Dan untuk reset ini juga langsung mereset semua data
kriterianya, tapi karena untuk mempercepat waktu kita tidak melakukannya biar lebih cepat ya. Nah, di sini kita melakukan untuk perhitungan Arzoni-Aziz penilaiannya kita buat sembarang aja agar lebih cepat. Nah, misalkan untuk pelanggaran kerja dia pernah melanggar atau SP1 misalkan di sini. Kita tambahkan aja di sini. Lalu kita klik simpan seperti tadi. Di sini juga sudah diubah datanya, sudah dinilai, maka tinggal kita ubah data terakhir atau tambahkan data terakhir. Oke, setelah data berhasil di input semua, maka di sini statusnya akan berganti ya. Semuanya itu sudah dinilai, tapi status penilaiannya itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita belum menyimpan penilaiannya ini. Jadi apabila ada kesalahan data, kita masih bisa input nih, tapi di saat udah penilaiannya sudah selesai, kita tidak bisa mengganti datanya lagi. Di sini juga diberi message-nya untuk confirmation. Nah, kita cek di sini misalkan admin di sini sudah selesai nih. Apabila kita mau update ini tidak bisa karena sudah kita simpan penilaiannya ya. Dan akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tentang perankingan. Nah, di sini sebagai contoh misalkan kita tampilkan data yang udah kita hitung ya. Di sini ada 3 dan kalau kita perhatikan di sini kan perhitungan ada 5, tapi kenapa perankingan cuma ada 3? Karena ini yang lainnya itu belum melakukan pembuatan AHP atau bahkan penilaian ya. Jadi belum bisa kita rankingin. Nah, ini sebagai contoh misalkan kita tes untuk data ini yang udah dihitung, ini juga udah selesai, tidak bisa kita apa-apain lagi karena sudah selesai statusnya. Kita tes di sini untuk perhitungan data. Nah, ini kenapa belum muncul? Dikarenakan kita belum menghitung SAW-nya, kita hanya memilih data perhitungan mana nih yang akan kita hitung gitu. Di saat kita klik hitung, maka SAW telah berhasil dilakukan, data siap dikirim menuju manajer untuk proses approval. Nah, dari hasil data yang kita pilih tadi 3 alternatif ini ternyata ini berurutan tapi kebalik ya urutannya ya, karena di sini ternyata alternatif yang ketiga atau si Nurul Inayah ini punya nilai preferensi yang lebih tinggi dibanding kedua lainnya gitu. Karena apabila ini sudah kita ternyata ini sudah sesuai, kita kirim aja langsung ke manajer untuk proses approval. Nah, berhasil kirim ke manajer. Nah, di sini untuk draft ini sekarang pending dengan proses menunggu dengan catatan menunggu proses approval. Nah, status SAW-nya sudah selesai, tapi untuk status perhitungannya dia belum selesai karena dia masih
pembobotan ya, masih kirim ke apa, ke manajer ya. Nah langsung kita ganti akun menjadi akun manajer untuk melakukan proses approval. Di sini saya akan menggunakan role manager. Oke, berhasil login. Nah di sini juga manajer ini, di sini usernya adalah Henny Widoirawan sebagai manajer. Nah di ini bisa memilih data-data yang akan di approve nih, tapi karena ini sudah selesai, status profil sudah selesai, dia tidak bisa mengedit-ngedit lagi. Nah, data sudah di approve, tidak bisa diedit ya. Nah apabila kita melihat data ini, nah kita kan sebagai manajer, sebagai, karena ini hanya sistem pembantu ya, pendukung keputusan, maka tak luput jika ada salah atau sebagai human yang memegang keputusan tertinggi, manajer ini bisa melakukan approval atau reject data nih. Jika nilai ini sudah sesuai dengan kondisi asli yang ada di lapangan, khususnya untuk si Nurul Inayah, Arzoni dan Anteng ini, ternyata emang Nurul ternyata tuh emang patut diperpanjang kontraknya dibanding kedua orang ini, misalkan kita approve datanya, berhasil di approve. Nah ini sudah approved semuanya, untuk edit juga sudah tidak bisa. Selanjutnya, karena ini sudah selesai, kita akan masuk ke menu report. Nah di sini adalah hasil data-data yang sudah selesai di approve ya, atau di reject gitu. Karena tadi datanya sudah di approve semua, otomatis datanya itu sudah masuk sini. Nah sebagai contoh dari skripsi saya itu mengambil yang 30 data ini, yaitu divisi. Sebagai contoh saya cek di sini, ini adalah hasil perhitungan skripsi saya menggunakan data ini. Tapi karena tadi untuk menghemat waktu, kita tidak perlu memasukkan 30 data ini karena terlalu banyak waktu yang terbuang. Untuk demo kita persingkat saja dengan 3 data sebagai contoh. Nah dari sini hasilnya itu menunjukkan bahwasanya karyawan terbaiknya itu Muhammad Abdur Rafi dengan nilai preferensi ini 100% ya, satu nilainya di atas yang lain semua. Nah ini untuk karyawan alternatif 20 itu saya atau Muhammad Abdur Rafi, dan ini alternatif 1 adalah Abdur Rauf, alternatif 27 adalah Suwanto dengan skor segini. Nah jika si manajer atau HRD sekalipun mau melakukan reporting, tinggal cetak aja di sini, cetak PDF, maka datanya itu sudah berhasil ditampilkan. Di sini ada logo dan nama PT-nya. Untuk hasil reportnya seperti ini. Sini karena kita tadi memilih yang untuk semua divisi, dan di sini statusnya approve, datanya sudah berhasil. Nah ini untuk halaman 2-nya. Di sini juga ada tanggal melakukan actionnya, dan di sini ada nama usernya yang melakukan report. Oke, karena sini sudah selesai, kita tinggal print atau save aja ya sebenarnya, tapi nggak usah, kita lanjut aja langsung ke menu karyawan. Di sini untuk reporting karyawan ini sebenarnya hanya untuk melihat data-data siapa aja nih yang ada di PT Padikon gitu. Sebagai contoh misalkan ini kita mau set untuk divisi operation, maka di sini hanya tampil divisi operation saja untuk filternya, sama seperti manajemen atau sebagainya. Nah misalkan user mau tahu nih di karyawan ini kan manajer tidak punya akses untuk edit atau input data karyawan, tapi dia tetap bisa melihat karyawan-karyawan di PT dia. Nah misalkan di sini untuk kita cetak PDF-nya aja langsung, ini juga sama, laporan data karyawan.
sama untuk tampilannya sebenarnya sama aja. Di sini juga kita bisa untuk ngeprint langsung atau kita save langsung ke PDF ya. Nah, eh, kita akan melakukan contoh selanjutnya yaitu kriteria. Ini juga agar si HRD tahu kriteria-kriteria apa aja yang ada di dalam perhitungan ini. Ini juga sama, bisa kita cetak langsung. Tampilannya juga sama, karena ini hanya satu halaman maka tidak ada halaman kedua ya. Untuk selanjutnya, untuk menampilkan report pembobotan si AHP ini ya. Di sini sama seperti perhitungan, dia harus memilih perhitungan mana yang mau ditampilkan AHP-nya. Misalkan untuk perhitungan yang semua divisi ya. Ini datanya ada kode kriteria, nama kriteria, bobot prioritas, presentasi dari nilai si bobot ini, rankingnya. Nah ini ranking itu bukan ranking karyawan, tapi ini ranking berdasarkan bobot ya. Di sini kita lihat kehadiran itu nilai yang paling tinggi di antara 10 kriteria, maka dia ranking 1. Dan sedangkan pelanggaran kerja itu ada di ranking 10, artinya pembobotannya di sini yang paling kecil, yaitu hanya 1,8%. Nah, selanjutnya di sini adalah uji konsistensi AHP yang sudah dihitung, yaitu menghasilkan lambda max-nya itu 10,6, konsistensi indeksnya itu adalah 0,0679, random indeksnya adalah 1,49. Nah, ini berdasarkan referensi dari Saati tentang random index berdasarkan jumlah kriteria, karena di sini kriterianya 10, maka random indexnya adalah 1,49. Nah, langsung aja kita cetak berbentuk PDF. Untuk tampilannya kurang lebih sama. Laporan data bobot prioritas. Di sini ada bobot prioritasnya, uji konsistensinya, dan ada nama user dan tanggalnya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan demo aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.